Istriku selalu berpesan bersungguh-sungguh agar aku mengetuk pintu 5 kali setiap kali pulang dari kerja. Entah kenapa pada hari itu, rasa ingin tahu membuak-buak dan aku terus membuka pintu begitu sahaja. Pemandangan yang terhidang di depan mataku membuatkan aku kaku di tempatku berdiri. Namaku Amir, seorang jurutera pembinaan yang keras luar dan dalam. Selama setahun penuh, hidupku hanya berlegar di antara besi konkrit, simen, dan lukisan teknikal yang dipenuhi angka. Hidupku mungkin akan terus lurus dan membosankan jika aku tidak bertemu dengan Aina, istriku. Namun dengan kelembutannya, Aina berjaya melenturkan garisan lurus hidupku menjadi sebuah lengkungan yang indah dan mengisinya dengan warna-warni yang paling hangat. Kami tinggal di sebuah rumah sewa kecil yang terletak di sebuah lorong sempit di salah satu sudut kota Kuala Lumpur. Mungkin terlalu berlebihan untuk menyebutnya rumah, tetapi itu adalah ruang berharga milik kami. Cukup untuk satu katil, sebuah almari pakaian lama, dan satu set meja kecil di sudut bilik. Lorong tempat kami tinggal pun tiada apa yang istimewa. Seperti ribuan lorong lain di Kuala Lumpur, lorong kami sempit dan berliku. Pada waktu pagi, lorong ini riuh dengan suara budak-budak yang saling memanggil untuk berangkat ke sekolah, berpadu dengan bunyi troli pasar makcik-makcik yang menuju ke pasar subuh, dan suara khas abang penjual bubur ayam yang membangkitkan selera. Menjelang senja, lorong ini dipenuhi haruman bumbu tumis, ikan masin goreng, dan sambal belacan yang khas dari dapur-dapur kecil di setiap rumah. Apabila malam tiba, lorong kami tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Hanya cahaya kuning malap yang menyelinap dari beberapa jendela dan suara cengkerik dari semak samun entah di mana yang mengisi kesunyian itu. Aku sangat menyukai suasana yang damai dan mesra ini, rasanya seperti sebuah pelabuhan yang selamat bagi lelaki sepertiku yang sepanjang tahun merantau di tapak proyek. Dan pelabuhan itu adalah rumah sewa kecil kami, tempat Aina menanti. Aina, istriku, adalah wanita yang bijaksana dan penuh kasih. Dia bukanlah jenis wanita cantik yang mempesona, tetapi Aina memiliki aura lembut dan hangat yang membuat sesiapa sahaja merasa selesa. Dia juga pandai memasak. Masakan rumah yang biasa pun boleh menjadi hidangan terlezat di dunia jika disentuh oleh tangannya. Rumah sewa kecil kami sentiasa bersih tanpa habuk dan pakaianku sentiasa digosok rapi dengan haruman segar matahari. Aina seorang wanita yang tidak banyak bercakap namun murah dengan senyuman. Tetapi dia juga sangat penakut. Dia takut gelap, terkejut dengan bunyi asing, dan menjerit histeria hanya karena seekor lipas. Kadang-kadang apabila aku mengusiknya dengan mengatakan bahwa dia lebih penakut daripada Arnab, Aina hanya tersenyum lembut dan menyandarkan wajahnya di dadaku seperti anak kucing. Aku menyukai sisi rapuhnya itu. Itu membuatkan aku merasa lebih kuat, lebih penting, dan ingin menjadi seluruh dunianya tempat dia boleh bersandar. Kerjaku sebagai seorang jurutera pembinaan sangat meletihkan. Kerja lebih masa adalah perkara biasa dan tidak jarang aku baru boleh pulang selepas tengah malam. Aku tahu istriku akan ketakutan sendirian, jadi aku sentiasa berusaha menyelesaikan kerja secepat mungkin. Namun, beban hidup yang tidak ringan seringkali menahanku. Kami mempunyai satu impian bersama, segera membeli sebuah rumah yang sedikit lebih luas dan bersiap menyambut kehadiran malaikat kecil yang mirip dengan kami. Aku sangat merindukan suara tawa anak-anak bergema di rumah, melihat si kecil yang separuh mirip aku dan separuh mirip Aina membesar setiap hari. Aina pun merasakan hal yang sama. Aku tahu dia menginginkan anak lebih daripada sesiapapun. Setiap kali melihat anak-anak jiran, matanya sentiasa bersinar-sinar dan kadang-kadang aku melihatnya menatap jauh sambil menghela nafas panjang. Demi impian itu, aku bekerja membabi buta. Siang dan malam tidak kuendahkan, asalkan boleh mendapatkan pendapatan lebih untuk masa depan. Setiap malam sebelum meninggalkan tapak proyek, aku selalu meneleponnya, mengingatkan untuk makan dengan baik, dan mengunci pintu rapat-rapat. Dan setiap malam, perbualan kami selalu diakhiri dengan janji manis yang hanya kami berdua yang tahu. Suatu malam, hujan turun dengan sangat lebat. Rasanya seolah-olah Kuala Lumpur yang seharian panas tiba-tiba meluahkan kemarahannya. Angin menghempas dahan-dahan pokok dengan kuat dan langit dipenuhi kilat dan guruh. Aku sedang berhempas pulas menyiapkan lukisan reka bentuk untuk mengejar tarikh akhir apabila telepon daripada Aina berdering. Dari seberang, suaranya bergetar kerana cemas. "Abang Amir, lambat lagi ke?" Saya takut sangat. Aku segera menenangkannya. "Sekejap lagi siap, sayang. Awak duduk elok-elok di rumah ya. Kunci pintu rapat-rapat.
Kalau ada apa-apa terus telepon abang. Aku mendengar Aina menjawab dengan suara lirih sebelum meletakkan telepon. Tiba-tiba hatiku terasa sesak. Rasa kasihan pada istriku bercampur dengan perasaan tidak berdaya. Alangkah baiknya jika aku boleh terus berlari pulang, memeluknya dan berkata, "Jangan risau, abang ada di sini." Aku menghentikan kerjaku, segera memakai baju hujan dan bergegas pulang. Hujan yang terlalu lebat membuat jalan raya dinaiki air dan perjalanan pulang terasa jauh lebih lama daripada biasa. Setibanya di pangkal lorong, aku terpaksa meletakkan kereta di kedai runcit langganan dan berjalan kaki terhuyung-hayang menuju ke rumah. Seluruh lorong gelap gelita, hanya beberapa lampu jalan yang berkelip malap. Begitu sampai di depan pintu, aku segera mengetuk dan berseru kuat, "Aina, abang dah balik." Selepas beberapa ketika, barulah terdengar suara kunci pintu dibuka dari dalam. Sebaik sahaja pintu terbuka, Aina terus berlari dan memelukku, tubuhnya menggigil hebat. Aku memeluknya erat-erat sambil mengusap belakangnya yang kecil dan bergetar. "Tak apa, abang dah ada di sini." Aku membawa Aina masuk dan menutup pintu rapat-rapat. Isteriku masih belum dapat melepaskan rasa takutnya dan enggan berganjak dari sisiku. Melihat wajahnya yang pucat lesi membuat hatiku terhiris. Malam itu, selepas aku selesai mandi, Aina membuatkan secawan susu suam. Dia duduk di sampingku. Matanya yang bulat masih berkaca-kaca. Tiba-tiba Aina menggenggam tanganku dan berkata dengan serius, "Abang Amir, mulai sekarang kalau pulang lewat malam, tolong ketuk pintu 5 kali saja, ya, tepat 5 kali. Saya kena dengar 5 ketukan tuh baru saya tahu itu abang dan boleh buka pintu dengan tenang." Aku memandangnya dengan hairan. "Kenapa mesti rumit macam tuh? Kan boleh dengar suara abang saja?" Aina menggelengkan kepala dan berkata dengan suara perlahan, "Tak boleh, bang. Macam mana kalau lewat malam ada orang yang suaranya sama? Saya nih penakut, pikiran saya boleh melayang kemana-mana. Anggap saja 5 ketukan tuh sebagai kata laluan rahasia kita." Mendengar permintaan Aina, aku ingin ketawa, tetapi di sisi lain merasa itu sangat komel. Aku mengusap kepalanya sambil tersenyum. "Baiklah, kalau istri abang yang minta, mesti abang buat. Mulai sekarang, pukul berapapun abang balik, abang akan ketuk pintu 5 kali." "Dah, ya, cik penakut saya." Aina mengangguk dan tersenyum bahagia. Di bawah cahaya lampu tidur, senyumannya tampak begitu tulus dan jernih. Aku menariknya ke dalam pelukanku dan mengucup ringan rambutnya yang lembut yang masih meninggalkan aroma shampoo. Malam itu, permintaan istriku yang sedikit kekanak-kanakan itu kusimpan dalam-dalam di hati. Aku menganggapnya sebagai janji dan tanggung jawab yang harus kulakukan setiap hari untuk menjaga kedamaian wanita yang kucintai. Aku sama sekali tidak tahu bahwa di sebalik permintaan polos itu tersembunyi sebuah rahasia besar yang mati-matian coba disembunyikan oleh istriku. Sejak malam hujan itu, 5 ketukan pintu menjadi peraturan yang tidak dapat dipisahkan antara aku dan Aina. Sama ada pulang cepat maupun lambat. Walaupun tubuhku remuk redam setelah seharian bekerja keras, aku tidak pernah melupakan janji itu. Tok 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 tok. Bunyi ketukan yang kering dan teratur yang bergema di lorong yang sunyi sekitar tengah malam itu menjadi isyarat biasa yang menandakan kepulanganku. Jiran-jiran yang pada mulanya merasa aneh pun lama-kelamaan menjadi terbiasa. Suatu kali, pemilik kedai runcit di pangkal lorong mengusikku. "Amir, ada kata laluan khas dengan istri ke? Dengar 5 ketukan saja dah tahu itu Amir yang datang." Aku hanya tertawa, tetapi hatiku terasa hangat. Ritual kecil itu adalah bukti cinta dan perhatian kami antara satu sama lain. Walaupun aku sudah mengetuk, Aina tidak pernah terus membuka pintu. Selalu ada jeda beberapa menit sebelum suara kunci pintu terdengar. Aku berpikir waktu itu adalah waktu yang diperlukan oleh istriku yang penakut untuk menenangkan diri dan memastikan bahwa yang pulang memang benar-benar suaminya. Aku sama sekali tidak merasa terganggu dengan penantian itu. Malah aku merasa itu comel. Aku boleh membayangkan bagaimana Aina melekapkan telinganya di pintu, menahan nafas untuk mendengar. Lalu setelah memastikan kata laluannya, dia menghela nafas lega dan bergegas menyambutku. Hanya dengan memikirkannya sahaja, semua lelahku seolah-olah sirna. Apabila pintu terbuka, di sana selalu ada Aina dengan pijama, rambut separas bahu, dan senyuman yang lembut. Istriku akan mengambil beg kerjaku yang berat dan selalu menanyakan soalan yang sama. "Penat ya, Bang? Hari ini?"
Lalu dia akan pergi ke dapur untuk memanaskan makanan untukku. Makan malam lewat itu hanya ditemani lauk sederhana. Tetapi terasa nikmat sekali apabila Aina duduk di sampingku sambil berceloteh menanyakan pekerjaanku di pejabat. Aku sering bercerita tentang apa yang terjadi di tapak proyek, tentang kesukaran dan kegembiraan dalam pekerjaan. Aina tidak begitu paham bidangku, tetapi dia sentiasa menjadi pendengar terbaik. Jika aku bercerita tentang masalah, dahinya akan berkerut. Jika aku membanggakan pencapaian kecil, matanya akan melengkung seperti bulan sabit sambil tersenyum. Saat-saat seperti itu, semua bebanku terasa ringan. Suatu hari, aku baru pulang hampir pukul 2 pagi. Lorong sudah lena dibuai mimpi, hanya cahaya bulan pucat yang tersangkut di hujung dahan. Dalam keheningan, bunyi ketukanku terdengar sangat kuat. Tok, 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 tok. Aku berusaha mengetuk sepelan mungkin agar tidak membangunkan jiran. Tetapi sekecil apapun ketukannya, Aina selalu boleh mendengarnya. Istriku masih menunggu dengan sabar selama beberapa menit sebelum membuka pintu. Melihat matanya yang layu karena kurang tidur, hatiku sakit. Kenapa tak tidur lagi? Penat kan? Aina hanya menggelengkan kepala dan tersenyum. Saya tak boleh tidur kalau abang belum ada di sisi. Mendengar itu, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak memeluknya erat-erat. Aku berjanji pada diri sendiri untuk bekerja lebih keras agar dapat memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Aina, agar dia tidak lagi harus menungguku hingga larut malam dalam kebimbangan dan ketakutan. 5 ketukan yang bermula daripada permintaan polos itu telah menjadi tali gaib yang mengikat 2 jiwa, menjadi simbol penantian, kepercayaan, dan cinta kami. Di tengah kehidupan yang meletihkan ini, di lorong kecil kami, bukan hanya ada keluarga muda seperti kami, ada juga warga emas yang hidup sebatang kara. Salah seorang yang paling menarik perhatian adalah Nexity, yang usianya sudah lebih dari 70 tahun. Beliau tinggal sendirian di sebuah rumah papan lama yang sederhana tepat di seberang rumah kami. Rumah Nexity sentiasa tertutup rapat, memancarkan aura gelap dan suram. Hanya sesekali kami melihatnya menolak basikal tuanya untuk berbelanja ke kedai runcit atau duduk termenung di kerusi depan rumahnya sambil menatap jauh. Nexity kurus kering dan punggungnya sangat bongkok membuat setiap langkahnya terlihat begitu berat. Kulitnya penuh dengan tompok-tompok penuaan dan kedutan. Dan kedua-dua matanya yang cengkung selalu tampak menyimpan kesedihan yang mendalam. Kata makcik-makcik jiran, Nexity ada 2 orang anak lelaki, tetapi kedua-duanya merantau untuk mencari rezeki dan sudah bertahun-tahun tidak pulang menjenguk ibunya. Mereka sesekali mengirimkan sedikit uang, tetapi mana mungkin uang boleh mengisi kesepian di usia senja. Selepas suaminya meninggal dunia, dia seorang diri membesarkan anak-anaknya dengan susah payah. Tetapi di usia tuanya, dia justru harus hidup sebatang kara. Lebih-lebih lagi, dia menghidap berbagai penyakit warga emas seperti tekanan darah tinggi, kencing manis, dan sakit sendi. Jika cuaca sedang tidak menentu, rasa sakit itu akan menyeksanya hingga dia tidak boleh tidur nyenyak. Di tengah keheningan malam, suara batuknya yang kedengaran serak membuat hati sesiapa sahaja yang mendengarnya ikut merasa sakit. Istriku, Aina, adalah orang yang paling kerap berinteraksi dengan Nexity. Aina kata, melihat keadaan Nexity membuatnya teringat pada arwah neneknya. Setiap petang selepas menyelesaikan kerja rumah, Aina akan membuatkan teh panas dan pergi ke rumah Nexity untuk menemaninya berbual. Aku tidak tahu apa yang mereka bualkan, tetapi kadang-kadang tawa riang Aina dan tawa mesra Nexity terdengar bercampur sampai ke rumah kami. Mungkin kehadiran Aina membawa sedikit kehangatan dan kebahagiaan dalam kehidupan Nexity yang sepi. Suatu kali, aku pulang lebih awal dan mendapati Aina sedang berada di rumah Nexity, mengelap wajah nenek itu dengan tuala suam. Nexity terbaring di katil dengan nafas yang lemah. Melihatku, Aina segera menghampiri dan berbisik, "Bang, Nek demam lagi. Saya dah bagi obat demam dan buatkan bubur, tapi dia langsung tak lalu makan." Aku menjenguk ke dalam rumah. Di atas meja kecil di sisi katil, ada semangkuk bubur yang masih berasap dan bungkusan obat. Rasa kasihan membuak di hatiku. Aku berkata pada Aina, "Apa kata kita bawa ke hospital?" Aina menggeleng. "Saya pun pikir macam tu, tapi Nek tolak. Katanya kos hospital mahal sangat dan duit kiriman anak-anaknya cukup untuk makan sehari-hari saja." Mendengar itu, aku hanya boleh menghela nafas. Keuangan kami pun tidaklah seberapa. Jadi, selain sesekali membantu kerja-kerja kecil, tidak banyak yang boleh kami lakukan untuk Nexity.
Aku memandang Aina. Di matanya, aku merasakan sebuah tekad yang anehnya begitu kuat. Waktu itu, aku tidak paham arti pandangan itu. Aku hanya berpikir bahwa istriku adalah wanita yang baik hati dan penuh kasih. Aku sama sekali tidak membayangkan bahwa di dalam benaknya, sebuah rancangan rahasia yang akan mengubah kehidupan kami dan Next City sedang mula bercambah. Malam selepas Next City sakit, berlaku perubahan aneh pada Aina. Istriku mula membersihkan stor kecil tempat kami menimbun segala macam barang. Apabila kutanya alasannya, dia berkata ingin mengubahnya menjadi sebuah bilik kerja kecil tempat dia boleh membaca buku dan menyulam. Kupikir itu ide yang bagus, jadi aku ikut membantunya. Kami membersihkan stor itu dan aku membuatkan sebuah meja yang kukuh serta memasang lampu yang lebih terang untuknya. Aina sangat gembira dan tidak henti-henti mengucapkan terima kasih. Melihatnya bahagia membuatku ikut senang. Kupikir memiliki ruang pribadi akan baik untuk suasana hatinya. Setelah memiliki bilik kerja pribadi, Aina lebih banyak menghabiskan masa di sana. Perkara pertama yang kulakukan setiap kali pulang kerja adalah mengintai ke bilik kerja untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Setiap kali, Aina selalu duduk terpaku di depan bingkai sulamannya. Di tangannya ada pelbagai macam gelungan benang warna-warni. Di bawah sentuhan jemarinya yang halus, bunga-bunga indah, rama-rama, dan pemandangan seolah-olah hidup di atas kain putih dengan begitu terperinci dan kemas. Aku tidak tahu banyak tentang sulaman, tetapi aku tahu ada jiwa dalam karya-karya Aina. Sebelum berkahwin denganku, Aina pernah menguruskan sebuah kedai dalam talian kecil yang menjual hasil kraft tangannya. Perniagaannya agak bagus, tetapi selepas berkahwin, dia memutuskan untuk menangguhkan impiannya sejenak demi fokus menguruskan rumah tangga. Aku gembira melihat istriku kembali menemukan minat pada perkara yang dia sukai. Namun, ada satu hal yang aneh. Aina tidak pernah menunjukkan hasil karyanya yang sudah siap kepadaku. Jika ditanya, dia hanya tersenyum dan berkata, "Masih dalam peringkat latihan? Malu nak tunjuk, atau beralasan, ini untuk hadiah kawan dan keluarga." Aku tidak menaruh syakwa sangka, menganggapnya sebagai hobi pribadi istriku. Kadang-kadang aku melihat penghantar barang datang ke rumah dan menyerahkan beberapa kotak yang dibungkus rapi kepada Aina. Jika kutanya, Aina bilang itu bahan-bahan yang dia pesan secara dalam talian. Semuanya tampak sangat biasa. Hingga suatu hari aku tidak sengaja menemukan sesuatu yang aneh. Hari itu ada mesyuarat tergempar di pejabat sehingga aku boleh pulang lebih awal. Aku ingin memberinya kejutan, jadi aku tidak memberitahunya terlebih dahulu. Setibanya di rumah, Aina tidak kelihatan. Aku menduga dia ada di bilik kerja. Untuk mengejutkannya, aku berjalan terjengket-jengket dan membuka pintu sedikit. Namun, pemandangan yang kulihat membuatku berhenti di tempat. Aina tidak menyadari kedatanganku. Dia duduk membelakangi pintu, sibuk membungkus sesuatu. Di sekelilingnya ada banyak sekali hasil sulaman yang sudah dibingkai serta beg tangan dan dompet buatan tangan yang dibuat dengan sangat teliti. Timbunan kotak bungkusan yang sudah selesai dibungkus juga ada di sana. Di setiap kotak tertampal label penghantaran. Aku mengecilkan mata, coba membaca tulisan di label itu. Di sana tertera nama dan alamat pelanggan dari pelbagai bandar di seluruh Malaysia. Rasa terkejut membuak di dadaku. Aina bukan sekadar menyulam sebagai hobi, dia telah memulakan perniagaannya kembali. Tapi mengapa dia harus menyembunyikannya dariku? Mengapa dia melakukan semua ini secara diam-diam? Aku hendak bersuara untuk bertanya, tetapi kutahan niat. Aku menutup pintu perlahan-lahan dan kembali ke ruang tamu. Aku duduk terkulai di sofa. Pikiranku dipenuhi pelbagai macam persoalan. Mengapa Aina harus menyembunyikannya dariku? Apakah dia takut aku akan melarangnya? Atau ada alasan lain yang tidak kuketahui? Rahasia Aina mula menyelubungi pikiranku seperti kabus tebal, membuatku merasa bingung dan sesak. Sejak mengetahui rahasia Aina, aku mula memerhatikannya dengan lebih teliti. Aku tidak memarahinya atau menuntut penjelasan. Aku hanya memerhatikannya dalam diam, berharap dapat menemukan jawabannya sendiri, dan semakin aku memerhati, semakin banyak keanehan yang kutemukan. Aina tampak jauh lebih letih daripada biasa, kulitnya menjadi pucat dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Apabila aku pulang lewat tengah malam dan masuk ke bilik, aku masih boleh melihat seberkas cahaya menyelinap dari celah pintu bilik kerjanya. Aku tahu istriku masih bekerja hingga larut malam di antara bingkai sulaman dan benang-benang warna-warni.
Hatiku terasa sangat sakit. Aku kasihan melihatnya bekerja keras, tetapi aku tidak paham mengapa dia harus melakukannya. Walaupun keadaan keuangan kami tidak berlebihan, kami hidup cukup. Mengapa Aina harus memaksa diri sampai seperti ini? Aku coba memancingnya untuk bercerita. Semasa makan, aku bertanya dengan santai. Awak nampak letih sangat sejak kebelakangan nih. Janganlah paksa diri sangat menyulam tuh. Rehatlah. Aina hanya tersenyum paksa sambil meletakkan lauk di pinggan nasiku. Tak apa, Bang. Cuma kurang tidur sikit je. Lagipun saya suka bekerja, kalau duduk diam saja lagi penat. Aku tahu istriku berbohong, tetapi aku tidak tahu bagaimana cara membuatnya mau terbuka. Dinding tidak kelihatan yang dibina Aina membuatku merasa tidak berdaya. Suatu hujung minggu, aku berbohong dengan mengatakan ada urusan mendadak di pejabat dan keluar dari rumah. Sebenarnya aku hanya duduk di sebuah kafe berdekatan rumah. Aku ingin melihat apa yang dilakukan Aina apabila sendirian. Kira-kira sejam kemudian, sebuah pesanan masuk darinya. Kerja tuh jangan penat sangat ya, Bang. Jangan lupa makan. Aku tersenyum sambil membalas. Abang oke je. Awak pun rehat cukup-cukup kat rumah. Lalu aku berjalan pulang diam-diam. Aku masuk melalui pintu belakang dan melangkah tanpa suara. Rumah sepi. Aku menyelinap naik ke tingkat atas menuju bilik kerja Aina. Pintunya sedikit terbuka, aku bersembunyi di sebalik dinding dan mengintai ke dalam. Aina duduk di mejanya membelakangiku. Dia tidak sedang menyulam atau membungkus barang. Dia memegang sebuah buku catatan kecil dan menulis sesuatu dengan serius. Kadang-kadang dia mengangkat kepala dan menghela nafas panjang. Pandangan matanya penuh dengan kesedihan. Aku tidak boleh melihat apa yang dia tulis, tetapi aku boleh merasakan tumpuan dan beban berat yang dia tuangkan dalam setiap huruf. Tiba-tiba Aina membenamkan wajahnya di meja dan kedua-dua bahunya bergetar perlahan. Aku tahu dia sedang menangis. Isak tangisnya yang tertahan terasa seperti ribuan jarum yang menusuk jantungku. Aku ingin sekali berlari masuk, memeluknya dan bertanya, "Kenapa nih?" Tetapi akal sehatku menahanku. Aku tahu jika aku muncul sekarang dia akan semakin terkejut dan menutup dirinya lebih dalam. Aku berundur perlahan-lahan dan keluar dari rumah. Selama duduk di kafe, hatiku terasa berat. Aku menyadari bahwa rahasia Aina bukan sekadar tentang memulakan kembali kedai dalam taliannya. Di sebalik hasil sulaman yang indah dan kotak-kotak yang dibungkus rapi, ada air mata dan penderitaan yang dia tanggung sendirian. Setiap jahitan yang dia buat siang dan malam bukan hanya untuk mencipta sebuah karya seni. Itu pasti mengandungi cinta dan pengorbanan diam-diam yang belum dapat kupahami. Aku berjanji pada diri sendiri untuk menemukan kebenarannya, meringankan beban istriku, dan memastikan wanita yang kucintai tidak akan lagi menangis sendirian dalam kesepian. Semakin dalam aku menyiasat rahasia Aina, segalanya terasa seperti benang kusut. Cebisan-cebisan maklumat yang kukumpulkan tidak cukup untuk membentuk gambaran yang utuh. Aku tahu Aina menjual barang secara dalam talian dan aku tahu dia menyembunyikan suatu kesedihan. Tetapi aku tidak dapat menghubungkan kedua-duanya. Lalu aku mula memikirkan kembali kata laluan 5 ketukan itu. Mungkinkah ini juga sebahagian daripada rahasianya? Pada mulanya aku hanya berpikir itu karena Aina penakut, tetapi sekarang rasanya ada yang tidak masuk akal. Aina, walaupun terlihat rapuh, sebenarnya adalah orang yang sangat kuat dan berdikari. Dia boleh menguruskan semua kerja rumah sendirian dan tetap tenang dalam situasi tidak terduga. Apakah orang seperti itu benar-benar memerlukan kata laluan yang begitu rumit karena ketakutan? Lagipun, mengapa harus 5 kali, bukan 3 atau 4? Dan mengapa selepas aku mengetuk, Aina selalu memerlukan beberapa menit sebelum membuka pintu? Apa yang dia lakukan di dalam selama waktu itu? Sebuah pikiran melintas di benakku. Mungkinkah 5? Ketukan itu bukan untuk memberinya waktu menenangkan diri, melainkan untuk memberinya waktu mengemas tempat kejadian? Mungkinkah dalam beberapa menit yang singkat itu, dia harus tergesa-gesa menyembunyikan perkara-perkara yang tidak ingin kulihat, mungkin hasil sulaman, bungkusan-bungkusan, dan buku catatan rahasianya. Jika dugaanku benar, segalanya mula menjadi jelas. Aina tidak mahu aku tahu tentang pekerjaannya, jadi dia mencipta kata laluan 5 ketukan untuk mendapatkan masa yang selamat. Untuk menguji hipotesis ini, aku memutuskan untuk melakukan sebuah eksperimen. Suatu malam, aku sengaja pulang lebih awal dari biasa. Sekitar pukul 11 malam, aku meletakkan kereta di pangkal lorong dan berjalan masuk.
Aku tidak mengetuk 5 kali seperti biasa. Sebaliknya, aku bersembunyi di satu sudut dan menunggu dengan sabar. Aku ingin melihat bagaimana reaksi Aina tanpa isyaratku. Waktu berjalan lambat, 15 menit, 30 menit. Bahkan setelah sejam berlalu, rumah sewa kami tetap sunyi. Lampu di bilik kerja Aina masih menyala, menandakan dia masih berjaga dan bekerja, tetapi tidak ada tanda-tanda dia cemas atau gelisah karena aku belum pulang. Itu adalah bukti bahwa dia bukanlah orang yang penakut dan gemetar seperti yang sering dia katakan. Hampir pukul 1 pagi, aku memutuskan untuk menamatkan eksperimen. Aku keluar dari persembunyian, berjalan ke depan pintu dan mengetuk tepat 5 kali. Tok, 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 tok. Hampir serta-merta aku mendengar suara riuh dari dalam. Suara kerusi diseret, barang-barang berjatuhan, dan langkah kaki Aina yang tergesa-gesa. Kira-kira 2 menit kemudian, pintu terbuka. Aina yang berdiri di depanku tampak tercungap-cungap. Rambutnya sedikit kusut, dia berusaha tersenyum senatural mungkin. Dah balik, Bang? Lewatnya hari ini, aku menatap matanya dalam-dalam, coba mencari petunjuk, tetapi yang kutemukan hanyalah keletihan dan rasa gembira melihatku. Aku masuk tanpa berkata apa-apa. Aku mengerling ke arah bilik kerja. Pintunya tertutup rapat. Segala sesuatu di dalam rumah tersusun rapi. Tidak ada yang aneh, tetapi aku tahu beberapa menit yang lalu, sebuah operasi pembersihan kilat telah berlaku di sini. Hipotesisku terbukti. 5 ketukan pintu itulah kunci untuk membuka pintu rahasia Aina. Tetapi di pintu itu masih ada begitu banyak gembok lain yang belum dapat kubuka. Apa alasan sebenarnya di sebalik semua ini? Itu masih menjadi tanda tanya besar yang membebani pikiranku. Malam selepas eksperimen itu, aku semakin yakin dengan dugaanku. Namun, bukannya merasa lega karena telah menemukan sebahagian kebenaran, hatiku justru semakin berat. Aku tidak dapat mengerti mengapa Aina harus bersusah payah menipuku. Apakah dia tidak percaya padaku? Apakah di matanya aku adalah suami yang egois dan kolot yang tidak akan dapat menerima urusan pribadinya? Persoalan-persoalan itu terus berputar di kepalaku, menyeksaku. Aku memutuskan untuk mendekati masalah ini dengan cara yang berbeza. Daripada fokus pada apa yang Aina lakukan, aku akan mencari tahu mengapa dia melakukannya. Peluang itu datang secara kebetulan. Suatu petang dalam perjalanan pulang, aku singgah di kedai runcit di pangkal lorong untuk membeli beberapa barang. Semasa sedang membayar, aku tidak sengaja mendengar perbualan antara pemilik kedai dan seorang makcik jiran. Kesian Nexit itu. Katanya sejak kebelakangan nih penyakit dia makin teruk, sampai tak boleh tidur batuk semalaman. Pemilik kedai menghela nafas sambil memasukkan barang-barangku ke dalam beg plastik. Yalah, anak-anaknya jauh, jadi macam tak ada anak. Nasib baik ada istri si Amir tuh baik hati selalu jaga dia. Beberapa hari ini saya tengok dia asyik belikan suplemen mahal dengan obat herba untuk Nexity, semua barang mahal-mahal. Nampaknya keluarga dia orang senang. Mendengar itu, telingaku berdengung. Aina membelikan Nexity suplemen dan obat herba? Mengapa aku sama sekali tidak tahu tentang ini? Dari mana dia mendapatkan uang untuk membeli barang-barang mahal itu? Jangan-jangan uang hasil penjualan craft tangannya, dia gunakan untuk ini. Aku bergegas membayar dan pulang. Pikiranku kacau. Begitu sampai di rumah, aku berselisih dengan Aina yang baru sahaja keluar dari rumah Nexity. Melihatku, istriku tampak sedikit terkejut, tetapi dia segera menenangkan diri dan tersenyum padaku. Aku melihat beg yang dia bawa. Di dalamnya ada beberapa kotak obat dan kotak jamu yang sudah kosong. Dadaku terasa sesak. Dari rumah Neke? Tanyaku dengan suara setenang mungkin. Aina mengangguk. Ya, Bang. Kesehatan Nek kurang baik sejak kebelakangan nih. Saya bagi sikit jamu. Harap dia cepat sembuh. Jamu tuh dari mana? Tanyaku terus. Aina tampak sedikit gugup. Dia mengelak pandanganku dan menunduk. Oh, kawan lama bagi. Buah tangan dari kampung. Saya tak perlukan, jadi saya bagi pada Nek. Aku tahu istriku berbohong lagi, tetapi kali ini aku tidak merasa marah atau kecewa. Sebaliknya, sebuah perasaan yang tidak dapat digambarkan campuran antara rasa hormat dan kasihan muncul di hatiku. Aku menatap istriku yang genit ini. Dia berusaha menyembunyikan perbuatan mulianya yang didasari oleh hati yang tulus. Mengapa dia harus melakukannya?
Apakah dia takut aku akan memarahinya karena boros atau mencampuri urusan orang lain? Malam itu aku tidak boleh tidur. Aku berbaring di sebelah Aina, mendengar nafasnya yang teratur. Aku menyadari betapa selama ini aku begitu alpa. Aku terlalu fokus pada pekerjaan dan masalah keuangan sehingga lupa untuk memberi perhatian kepada perasaan dan pikiran pasangan hidupku sendiri. Aku terperangkap dalam pikiran bahwa aku harus melindungi dan menjaganya, sehingga tidak menyadari bahwa istriku juga memiliki dunia batin yang kaya, hati yang hangat, dan kekuatan yang luar biasa. Obat dan jamu yang diam-diam dibelikan Aina untuk Next City, bukanlah sekadar hadiah material. Itu adalah bukti dari rahasia lain yang jauh lebih besar dan mengharukan daripada perniagaan dalam talian rahasianya. Dan aku tahu aku harus terus bersabar untuk membongkar semua rahasia itu. Rahasia Aina dalam membantu Next City membuatku banyak berpikir. Aku merasa bangga dengan kebaikan hatinya, tetapi pada masa yang sama aku merasa bersalah. Aku merasa bersalah karena tidak dapat memberinya kepercayaan yang cukup untuk menceritakan segalanya. Aku merasa bersalah karena membiarkannya menanggung semuanya sendirian. Beban ekonomi keluarga memang sebahagian besarnya ada di bahuku. Dan mungkin fakta itulah yang membuat Aina berhati-hati. Dia pasti berpikir bahwa perbelanjaan tambahan untuk Next City akan memberiku kebimbangan dan tekanan yang lebih besar. Memikirkan itu, tekadku untuk bekerja lebih keras semakin kuat. Namun, jauh di lubuk hatiku, ada kerinduan lain yang lebih besar daripada sekadar membeli rumah, yaitu memiliki anak. Kami sudah berkahwin hampir 3 tahun, tetapi belum juga ada kabar baik. Pada mulanya kami berdua berpikir sederhana. Anak adalah anugerah dari Tuhan, jadi biarkan semuanya berjalan secara semula jadi. Tetapi seiring berjalannya waktu, setiap kali melihat kawan-kawan memuat naik gambar anak mereka di media sosial, hatiku terasa kosong. Setiap kali pulang kampung, saudara Mara selalu bertanya, "Kamu berdua sengaja tangguh ke? Cepat-cepatlah dapat anak, baru meriah rumah." Pertanyaan-pertanyaan remeh itu meninggalkan luka kecil di hatiku yang begitu merindukan kehadiran seorang anak. Aku tahu Aina merasakan kesedihan dan tekanan yang jauh lebih besar dariku. Sebagai seorang wanita, keinginannya untuk menjadi seorang ibu pasti jauh lebih kuat. Aku sering melihatnya berdiri lama di depan kedai kelengkapan bayi, menatap baju-baju dan kasut-kasut kecil dengan pandangan penuh damba. Beberapa malam aku terjaga dan mendapatinya duduk sendirian di beranda. Bahunya sedikit bergetar. Aku tahu dia sedang menangis, tetapi yang boleh kulakukan hanyalah mendekat dan memeluknya dalam diam. Aku tahu kata-kata penghiburan apapun akan kedengaran kosong. Kami sudah pergi ke beberapa hospital. Dokter mengatakan tidak ada masalah kesehatan pada kami berdua. Mereka hanya menyarankan agar kami bertenang dan tidak stres, tetapi itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Bagaimana boleh tenang apabila kerinduan itu semakin besar setiap hari? Tekanan dari keluarga, masyarakat, dan diri kami sendiri kadang-kadang membuat kami letih dan putus asa. Karena kegelisahan itu, aku semakin tenggelam dalam pekerjaan. Aku mengambil proyek tambahan, kerja lebih massa, dan tidak menolak sebarang peluang yang boleh menambah pendapatan. Aku berjanji pada diri sendiri untuk membina asas ekonomi yang kukuh agar nanti jika kami memerlukan bantuan perubatan yang mahal, aku boleh menanggung semuanya untuk istriku. Aku mahu Aina mendapatkan perkhidmatan perubatan terbaik dan tidak perlu risau tentang kos. Impian tentang rumah yang lebih luas kini telah bersatu dengan impian tentang suara tawa anak. Itulah yang menjadi pendorong terbesarku, tujuan termuliaku. Aku berharap dengan usahaku, tidak lama lagi rumah kecil kami bukan sahaja akan diisi oleh kami berdua, tetapi juga oleh 1 atau 2 ahli keluarga kecil yang lain. Aku percaya saat itulah kebahagiaan kami akan benar-benar lengkap. Namun, aku sama sekali tidak tahu bahwa Aina juga diam-diam memupuk impian yang sama. Dan dengan cara yang tidak pernah kubayangkan, dia terus berusaha untuk merealisasikan impian itu. Aku terus melakukan pekerjaanku. Dari pagi hingga larut malam, aku berhempas pulas di tapak proyek. Kerinduan untuk memiliki anak menjadi api yang tidak kunjung padam di hatiku, terus mencambukku untuk bekerja lebih keras. Aku percaya jika kami cukup bersedia dari segi keuangan, semua kesukaran lain boleh diatasi. Masaku di rumah semakin sedikit dan makan malam bersama Aina pun jarang terjadi. Aku hanya boleh menebus rasa bersalahku dengan sesekali memberinya hadiah kecil atau mengajaknya makan di restoran mewah pada hujung minggu. Aina tetap sahaja lembut dan penuh perhatian, tidak pernah mengeluh sepatah kata pun,
Dia hanya berpesan perlahan agar aku menjaga kesehatan dan tidak terlalu memaksa diri. Perhatiannya menghangatkan hatiku, tetapi sekaligus membuatku merasa bersalah. Aku tahu aku telah terlalu mengabaikannya. Sementara itu, perniagaan dalam talian Aina nampaknya semakin berkembang. Aku masih sesekali melihat penghantar barang datang ke rumah dan kekerapannya jauh lebih kerap dari sebelumnya. Suatu hari semasa pulang, aku mendapati bilik kerjanya penuh dengan kotak-kotak besar dan kecil yang sedia untuk dihantar. Aku tidak lagi terkejut atau ingin tahu. Aku sudah boleh meneka tujuannya. Kupikir Aina bekerja keras untuk membantuku dan agar boleh terus membantu Next City. Rasa kasihan dan hormatku padanya semakin besar. Suatu malam aku terpaksa menemani bos meraikan klien. Aku minum agak banyak dan pulang lebih lewat dari biasa. Dengan tubuh yang letih, aku mengetuk pintu 5 kali seperti kebiasaan. Aina membukakan pintu dan melihatku mabuk. Dia tidak berkata apa-apa selain memapahku ke bilik. Dengan berhati-hati dia menanggalkan kasutku dan menukar pakaianku. Lalu dia bergegas ke dapur membuatkan teh halia untuk meredakan mabukku. Aku berbaring di katil, kepalaku pening, tetapi aku masih cukup sedar untuk merasakan perhatiannya yang tulus. Semasa Aina kembali dengan teh halia, dia tidak menyadari telepon bimbitku terjatuh dari pocket coat dan bergolek ke bawah katil. Selepas aku selesai minum, dia membantuku berbaring, menyelimutiku dengan baik, baru kemudian kembali ke bilik kerjanya. Selepas berbaring sejenak, keadaanku sedikit membaik, tetapi aku merasa haus. Aku ingin memanggil Aina, tetapi tidak mahu mengganggunya. Aku bangun untuk mengambil air minum sendiri. Apabila kakiku menyentuh lantai, aku terpijak sesuatu di bawah katil. Aku membongkok dan melihat, ternyata bukan telepon bimbitku. Itu adalah sebuah buku catatan kecil dengan sampul kulit hijau yang tampak usang. Karena ingin tahu, aku mengambilnya. Buku itu tidak berkunci. Selepas ragu-ragu sejenak, aku memutuskan untuk membukanya. Aku tahu ini melanggar privasinya, tetapi rasa ingin tahu dan kecurigaan selama ini mendorongku. Di halaman pertama tertulis sebaris ayat dengan dakwat ungu yang ditulis dengan kemas, Buku Harapan. Jantungku berdebar kencang. Aku membuka halaman berikutnya. Itu adalah buku kira-kira pendapatan dan perbelanjaan yang dicatat dengan sangat teliti. Di satu sisi, tercatat pendapatan dari penjualan kraft tangan Aina, dari pesanan kecil bernilai puluhan ringgit hingga pesanan besar bernilai ribuan. Di sisi lain, perbelanjaan dibahagikan dengan jelas kepada 2 bahagian. Bahagian dengan nama Next City mencatat kos obat, makanan, dan suplemen kesehatan untuk beliau. Bahagian lain yang menyumbang sebahagian besar perbelanjaan bernama Malaikat Kecil Kita. Di sini tercatat jumlah simpanan yang dikumpulkan setiap hari. Dengan tangan yang gemetar, aku membuka halaman terakhir. Di sana, Aina menyelitkan sehelai kertas yang dilipat 4. Aku membukanya dengan berhati-hati. Itu adalah surat perjanjian konsultasi dari sebuah hospital bersalin yang terkenal dengan program kesuburan. Di surat itu tertera dengan jelas nama Aina dan tarikh janji temu yang dijadwalkan minggu depan. Tekadku tersekat. Aku tidak dapat berkata apa-apa. Buku Harapan. Inilah rahasia terbesar Aina. Isteriku bukan sahaja diam-diam membantu Next City, tetapi juga mempersiapkan perjalanan yang lebih besar sendirian perjalanan untuk mencari anak yang kami berdua dambakan. Aina tidak memberitahuku bukan karena tidak percaya, melainkan karena tidak mahu menambah bebanku. Dia mahu menyiapkan segalanya sendiri dan memberiku kejutan apabila waktunya tiba. Air mataku mula mengalir. Bukan karena sedih. Itu adalah air mata haru untuk istriku yang genit namun luar biasa kuat. Buku Harapan telah menjawab semua persoalanku dan pada masa yang sama membentangkan kebenaran yang begitu indah dan mengharukan di depan mataku. Malam selepas menemukan Buku Harapan, caraku memandang Aina berubah sama sekali. Aku tidak lagi melihatnya sebagai makhluk rapuh yang memerlukan perlindungan. Dia adalah rakan seperjuanganku, seorang pejuang tangguh dalam perjalanan mencari kebahagiaan. Rasa cinta, hormat, dan terima kasihku padanya tumbuh begitu besar hingga tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Aku memutuskan untuk tidak membongkar rahasianya. Aku akan terus berpura-pura tidak tahu dan diam-diam membantunya dari belakang. Aku ingin menunggu saat yang tepat, saat semua sudah siap untuk memberinya kejutan yang lebih besar. Namun, rancanganku menemui halangan. Kesehatan Aina menurun secara drastik. Dia semakin kurus dan kulitnya pucat tanpa seri.
Lingkaran hitam di bawah matanya begitu pekat hingga tidak dapat ditutupi solekan. Aina tidak lagi lincah dan bersemangat seperti dulu. Gerakannya melambat dan dia sering menghela nafas letih. Kadang-kadang semasa sedang berbual denganku, dia tiba-tiba berhenti dan menatap kosong ke kejauhan. Aku sangat bimbang. Aku tahu punca semua keletihan ini. Aina terlalu memaksa diri. Siang hari dia menguruskan rumah dan menyiapkan makanan. Malam hari dia menyulam dan menjahit, membalas pesanan pelanggan, dan membungkus barang. Dia menanggung terlalu banyak kerja sendirian. Tubuhnya yang bukan terbuat dari besi, tentu tidak akan kuat menahan beban kerja seberat itu dalam waktu lama. Aku tidak boleh hanya berdiam diri melihatnya semakin lemah. Aku harus melakukan sesuatu. Aku mula mencari cara untuk mengganggu pekerjaannya secara halus. Aku membelikan banyak makanan sedap yang dulu disukai Aina, tetapi sekarang tidak punya masa untuk membuatnya. Abang dapat bonus hari ini? Jangan masak, kita makan kat luar je, kataku. Atau aku berpura-pura sakit belakang dan memintanya untuk mengurut. Aku sengaja melengahkan masa agar dia tidak punya peluang masuk ke bilik kerjanya. Namun, Aina yang cerdas sepertinya menyadari niatku. Dia tetap menerima ajakan makan malamku dengan gembira dan dengan sabar mengurut belakangku. Tetapi selepas aku tertidur, dia diam-diam bangun dan menyambung pekerjaannya. Aku tahu itu karena beberapa malam aku terjaga dan tidak merasakan kehangatan istriku di sebelahku. Dan seperti biasa, seberkas cahaya malap menyelinap dari celah pintu bilik kerjanya. Tidak ada cara lain. Aku terpaksa menggunakan cara terakhir. Aku memaksanya dengan tegas untuk pergi ke hospital. Tengok diri awak ka cermin tu, tinggal tulang je. Kalau awak tak sayang diri sendiri, pikirkanlah saya. Kalau jadi apa-apa pada awak, macam mana saya nak hidup? Melihatku marah, Aina tampak ketakutan. Dia menunduk dan berkata dengan suara lirih, "Saya tak apa-apa, Bang. Cuma kurang tidur je. Saya boleh uruskan sendiri." "Tak boleh. Esok abang cuti dan akan bawa awak untuk pemeriksaan menyeluruh. Jangan bantah lagi." Aku memberikan kata putus. Tahu bahwa dia tidak boleh menolak, Aina akhirnya mengangguk dengan berat hati. Keesokan harinya, aku membawa istriku ke sebuah hospital besar. Selepas menjalani pelbagai pemeriksaan, dokter mendiagnosis Aina mengalami keletihan akibat kerja berlebihan dan kurang tidur yang teruk. Dokter memberikan sekampit suplemen dan menasihatinya untuk cukup rehat, makan makanan berkhasiat, dan mengelakkan stres. Memegang laporan pemeriksaan, aku merasa marah sekaligus sakit hati. Aku menatap Aina, tetapi dia hanya diam 1000 bahasa. Dalam perjalanan pulang, aku tidak tahan lagi dan memarahinya. "Sekarang awak dah tahu, kan? Kenapa awak degil sangat? Apa duit itu penting sangat? Atau awak dah tak percaya lagi dengan kemampuan saya?" Aina masih diam, tetapi aku melihat 2 aliran air mata mengalir di pipinya. Hatiku luluh. Aku sadar telah berkata terlalu kasar. Aku segera memberhentikan kereta di tepi jalan dan memeluknya. Dengan suara penuh penyesalan, aku berkata, "Maafkan saya. Sayang, saya tak bermaksud macam tu. Saya cuma terlalu risau." Aina membenamkan wajahnya di bahuku dan teresak-esak. Itulah kali pertama setelah sekian lama dia menunjukkan sisi lemahnya. Tangisannya seolah-olah menjadi pengakuan dan pelepasan atas semua tekanan dan keletihan yang selama ini dia tanggung sendirian. Aku hanya boleh memeluknya erat, membiarkannya tahu bahwa apapun yang terjadi, aku akan selalu ada di sisinya sebagai sandaran yang kukuh. Selepas kunjungan ke hospital itu, Aina tampak lebih menjaga diri, dia mula tidur lebih awal dan makan makanan berkhasiat. Wajahnya perlahan-lahan kembali berseri dan senyumannya lebih cerah dari sebelumnya. Aku bersukacita dalam hati. Perniagaan Aina juga sepertinya mereda. Aku tidak lagi melihatnya sibuk membungkus barang atau penghantar barang yang kerap datang. Kupikir dia memutuskan untuk berehat sejenak demi menjaga kesehatan. Mengikut nasihat dokter, fakta itu membuatku lega. Namun kedamaian itu tidak berlangsung lama. Kira-kira sebulan kemudian, aku mula melihat tanda-tanda Aina kembali kepada tabiat lamanya. Dia mula berjaga malam lagi. Lampu di bilik kerjanya kembali menyala hingga pukul 2 atau 3 pagi dan bungkusan-bungkusan besar dan kecil mula muncul lagi di rumah. Aku tidak paham apa yang terjadi. Apakah Aina kembali seperti dulu? Apakah nasihat dokter dan kebimbanganku tidak ada gunanya?
Kali ini aku memutuskan untuk tidak bertengkar dengannya. Aku akan bertindak lebih tegas. Aku harus menemukan akar masalah yang membuatnya tidak boleh berhenti dari pekerjaan ini. Dan satu-satunya cara adalah menyelinap masuk ke markas rahasianya. Aku menyusun rancangan yang teliti. Aina mempunyai kebiasaan pergi ke pasar sekitar pukul 9 pagi setiap hari. Itulah waktu terbaik untuk beraksi. Aku diam-diam membuat salinan kunci bilik kerjanya. Aku merasa bersalah harus melakukan ini di belakangnya. Tetapi tidak ada pilihan lain. Pagi itu, sebaik sahaja Aina keluar rumah dengan bakul pasar, aku langsung menjalankan rancanganku. Jantungku berdebar kencang semasa memasukkan kunci ke lubang kunci. Pintu terbuka dan aku masuk. Bilik itu tidak banyak berubah dari kali terakhir aku masuk. Masih ada meja kerja, mesin jahit, dan gulungan benang warna-warni, tetapi yang membuatku terkejut adalah jumlah barang di dalamnya. Di atas meja, di kerusi, dan di lantai. Semuanya dipenuhi dengan kebaya yang terbuat dari sutera berkualiti tinggi. Kebaya-kebaya dengan pelbagai warna dan reka bentuk itu dihiasi dengan sulaman tangan bermotif bunga yang sangat indah dan rumit. Di sebelahnya ada timbunan besar kain sutera dan puluhan bingkai sulaman yang masih dalam proses pengerjaan. Ini jelas merupakan pesanan yang sangat besar. Bagaimana mungkin Aina boleh menyiapkan kerja sebanyak ini sendirian dalam waktu singkat? Aku mendekati meja kerja. Di atasnya ada sehelai kertas catatan. Aku mengambilnya dan membaca. Kak Aina, 10 helai sampel kebaya dah saya terima. Cantik sangat, pelanggan saya suka. Tolong siapkan baki 40 pasang lagi sebelum hujung bulan nih ya. Terima kasih banyak. Butik Impian Siska. Jantungku seakan berhenti berdetak. 40 pasang kebaya bersulam tangan. Tarikh akhirnya hujung bulan ini. Hari ini sudah 20 hari bulan. Hanya tinggal 10 hari lagi. Bagaimana mungkin Aina boleh menyiapkannya sendirian? Sekarang aku paham segalanya. Mengapa istriku harus berjaga malam? Mengapa dia harus mengabaikan kesehatannya? Dia tidak mahu mungkir janji dengan pelanggannya, tidak mahu kehilangan kepercayaan. Aku terduduk lemah di kerusi. Perasaan tidak berdaya menyelimutiku. Aku salah sangka boleh menghentikannya. Semangat dan tanggung jawab terhadap pekerjaan sudah sebati dalam dirinya. Aku tidak boleh memaksanya untuk berhenti. Satu-satunya yang boleh kulakukan sekarang adalah mencari cara untuk membantunya. Tapi bagaimana? Seorang jurutera pembinaan yang hanya tahu tentang besi dan konkrit, bagaimana mungkin boleh membantu menjahit dan menyulam? Pikiranku buntu. Menatap timbunan kebaya di bilik itu, beban di bahu istriku terasa seperti menimpa bahuku sendiri. Pesanan kebaya yang luar biasa besar itu bagaikan batu yang menekan hatiku. Hari demi hari aku melihat Aina semakin kurus dan lemah. Matanya cengkung, suaranya letih, dan langkahnya pun melambat. Dia coba menutupi keletihannya dengan senyuman, tetapi aku tahu di sebalik senyuman itu tersembunyi perjuangan yang luar biasa. Aku coba membantunya dengan kerja-kerja kecil seperti memasak dan membersihkan rumah agar dia boleh sedikit berehat. Tetapi itu tidak cukup. Beban kerja yang sangat besar itu terus menggerogoti tenaganya setiap hari. Di saat aku merasa paling tidak berdaya, terjadi hal lain yang membuatku semakin cemas. Pagi itu, semasa aku sedang bersiap-siap ke pejabat, Aina juga sedang berdandan. Dia memakai gaun yang agak formal dan mengenakan solekan nipis. Aku bertanya dengan heran, "Nak, kemana pagi-pagi nih?" Aina tampak sedikit terkejut dan menjawab dengan gugup, "Oh, nak jumpa kawan-kawan lama. Janji nak minum kopi? Dah lama tak jumpa." Ada yang aneh. Suaranya tidak wajar dan pandangannya seperti mengelak dariku. Lagipun, dalam situasi pekerjaan yang begitu mendesak, mana mungkin dia punya masa untuk bersantai minum kopi dengan kawan-kawannya. Naluriku mengatakan dia berbohong. Aku berpura-pura percaya dan mengangguk. "Yalah, selamat berseronok. Jangan balik lewat sangat ya." Selepas Aina pergi, aku tidak terus berangkat kerja. Aku memutuskan untuk mengekorinya. Aku ingin tahu kemana sebenarnya dia pergi dan siapa yang dia temui. Aku menjaga jarak selamat dan mengikuti keretanya. Aina tidak menuju ke pusat bandar yang banyak kafe. Dia memandu keretanya ke arah yang berbeza. Arah yang terasa sangat biasa bagiku. Dan jantungku luluh apabila melihatnya meletakkan kereta di depan sebuah hospital bersalin yang besar. Itu adalah hospital yang sama dengan yang kulihat dalam surat janji temu yang terselip di buku harapan.
Aina meletakkan kereta dan masuk ke ruang klinik sendirian. Dia duduk di kerusi menunggu, raut wajahnya menunjukkan campuran antara cemas dan harapan. Aku meletakkan kereta di seberang jalan dan memerhatikannya dari kejauhan, semuanya menjadi sangat jelas. Aina bukan pergi bertemu kawan. Dia datang ke sini sendirian untuk menepati janji temu yang telah dibuatnya sejak lama. Tanpa sepatah kata pun padaku, dia telah memulakan perjalanannya untuk mencari anak seorang diri. Aku tidak tahu berapa lama aku duduk di dalam kereta. Pikiranku kacau, dipenuhi campuran rasa kasihan, marah, dan tidak berdaya. Aku kasihan karena dia harus menghadapi semua ini sendirian. Aku marah karena dia bahkan tidak memberiku peluang untuk berkongsi beban. Dan aku merasa tidak berdaya karena tidak tahu apa yang harus kulakukan dalam situasi ini. Haruskah aku berlari ke sana dan menuntut penjelasan? Tidak. Itu hanya akan memburukkan keadaan. Kira-kira 2 jam kemudian, aku melihat Aina keluar dari bilik rawatan. Dia tampak letih, tetapi ada senyuman tipis lega di bibirnya. Di tangannya ada sebuah file. Aku menduga itu adalah hasil pemeriksaan dan rancangan rawatan. Aina berdiri sejenak di depan pintu hospital, lalu masuk ke kereta dan pulang. Aku tidak lagi mengekorinya. Aku memandu kereta ke pejabat, tetapi pikiranku sepenuhnya ada di rumah. Aku tidak boleh menumpukan perhatian pada pekerjaan. Bayangan Aina yang duduk sendirian di hospital terus menghantui pikiranku. Apa yang dia alami di dalam sana? Apa yang dikatakan dokter kepadanya? Apakah dia tidak takut? Apakah dia tidak memerlukan bahu untuk bersandar? Ribuan persoalan berputar di kepalaku, membuatku merasa betapa teruknya aku sebagai seorang suami. Kunjungan rahasia Aina ke hospital menjadi tamparan hebat bagiku. Itu menyadarkanku bahwa aku tidak boleh lagi hanya menonton dari kejauhan. Aku harus bertindak sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Semasa aku tenggelam dalam kebimbangan dan rasa bersalah, sebuah kebahagiaan kecil datang ke lorong kami. Kesehatan Nexity membaik secara signifikan. Batuknya sudah tidak sekerap dulu dan wajahnya tampak jauh lebih segar. Dan yang terpenting, dia sudah boleh berjalan di dalam rumah tanpa bantuan orang lain. Sesekali kami boleh melihatnya duduk di depan rumah dengan senyuman mesra. Perubahan Nexity seolah-olah menjadi angin sejuk yang menyapu suasana suram di lorong kami. Makcik-makcik jiran kembali berkumpul dan bergosip. Mereka semua memuji kami sebagai pasangan yang baik hati karena telah merawat Nexity dengan tulus. Kata mereka, berkat suplemen dan jamu yang kami berikan, Nexity boleh pulih begitu cepat. Setiap kali mendengar itu, aku hanya boleh tersenyum kekok. Tetapi dalam hati, rasa bersalah menyergapku. Pahlawan sebenar dalam hal ini bukanlah aku, melainkan Aina. Aku tidak melakukan apa-apa selain memerhati dan mengagumi pengorbanannya. Aina tetap rendah hati dan pendiam. Dia setiap hari menghantar makanan dan obat untuk Nexity, tetapi tidak pernah menonjolkan jasanya atau mencari pujian. Buat apa yang patut saja. Sesama jiran kan kena saling membantu, katanya dengan tenang. Kerendahan hatinya membuatku semakin hormat. Suatu petang semasa aku pulang kerja, aku melihat Nexity sedang berdiri dan berbual dengan Aina. Nenek tampak lebih sihat dari sebelumnya. Dia memakai kebaya dan rambutnya disisir rapi. Melihatku, Nexity tersenyum mesra. Amir, baru balik kerja? Ya, Nek. Selamat petang. Nenek nampak sihat sangat, jawabku sopan. Nexity mengangguk dan tersenyum lebih lebar. Dia menggenggam tangan Aina dan tiba-tiba matanya yang tua dan berkedut berkaca-kaca. Dengan suara bergetar karena terharu, nenek berkata, Aina, nenek tak tahu macam mana nak balas budi kamu selama beberapa bulan nih. Berkat kamu, badan Tuani jadi lebih baik. Obat, makanan, semua kamu siapkan. Kamu lebih baik dari anak kandung nenek sendiri. Aina segera memegang tangan nenek dan berkata dengan suara tersekat. Nek, jangan cakap macam tuh. Saya dah anggap nenek macam nenek saya sendiri. Saya gembira sangat tengok nenek sihat balik. Nexity menggeleng, air matanya mengalir di pipinya yang berkedut. Bukan macam tuh, nak. Nenek tahu semuanya. Nenek tahu betapa susahnya kamu demi nenek. Kamu boleh tipu orang lain, tapi tak boleh tipu orang tua nih. Pemilik butik yang tempah kebaya tuh, kan? Anak saudara jauh nenek. Beberapa hari lepas dia datang melawat dan ceritakan semuanya. Dia kata,
Kamu sampai tak tidur malam siapkan sulaman kebaya tuh demi kos rawatan nenek. Ya Allah nak, kenapa kamu kena bersusah payah demi nenek tua yang dah sebelah kaki dalam kubur nih? Aku kaku di tempat. Semuanya terbongkar dalam sekelip mata. Jadi begitu, pesanan kebaya yang luar biasa besar itu bukan karena minat atau menjaga kepercayaan. Itu semua demi Next City. Aina telah mengambil kerja di luar batas kemampuannya demi membiayai rawatan jirannya yang hidup sebatang kara. Sebuah pengorbanan yang begitu besar dan mulia. Aina pun terkejut. Dia tidak menyangka rahasianya akan terbongkar begitu tiba-tiba. Dia tampak bingung dan serba salah. Nek, itu saya? Aku tidak boleh hanya diam melihat. Aku mendekat dan dengan lembut memegang tangan istriku yang gemetar. Aku menatap matanya dalam-dalam lalu berkata kepada Next City, Nek, jangan marahkan Aina. Kami dah anggap nenek macam keluarga sendiri. Menjaga nenek adalah tanggung jawab kami. Jadi, nenek rehat saja tenang-tenang. Jangan risau apa-apa. Selepas berkata begitu, aku memapah Aina masuk ke rumah. Di belakang kami, Next City berdiri sendirian, menangis terharu dan bahagia. Ucapan terima kasih Next City, walaupun datang secara tiba-tiba, membuatku dapat merangkai semua kejadian selama ini menjadi satu kesatuan. Gambaran rahasia Aina kini terbentang di hadapanku dengan utuh, jelas, dan penuh warna. Itu adalah sebuah lukisan yang digambar dengan cinta, kemanusiaan, dan pengorbanan yang mulia. Dan aku adalah orang paling beruntung di dunia karena dapat menjadi sebahagian daripada lukisan indah itu. Kebenaran tentang pesanan kebaya itu membuatku tidak punya alasan lagi untuk ragu-ragu. Aku tidak boleh membiarkan Aina terus menanggung semuanya sendirian. Aku harus melakukan sesuatu yang sangat besar yang boleh menunjukkan padanya bahwa dia tidak pernah sendirian, bahwa aku selalu ada di sisinya, sedia berkongsi semua kesukaran. Tapi aku bingung harus bermula dari mana. Haruskah aku memberitahunya bahwa aku sudah tahu semuanya? Tidak. Aku tidak mahu membuatnya malu. Aku ingin memberinya kejutan, sebuah kejutan yang setimpal dengan pengorbanannya, dan peluang itu datang seperti takdir. Hari itu, bos memanggilku ke biliknya. Wajahnya yang serius membuatku sedikit tegang. Kupikir ada masalah dengan salah satu proyek, tetapi ternyata tidak. Bos menyuruhku duduk dan tersenyum. Amir, dah berapa lama kamu kerja di syarikat nih? Dah hampir 5 tahun, bos, jawabku. Bos mengangguk. 5 tahun? Waktu yang tak sekejap, tak juga terlalu lama. Selama 5 tahun nih, kamu sentiasa jadi pekerja yang rajin dan bertanggung jawab, selalu selesaikan tugas dengan sangat baik. Terutamanya dalam proyek pembinaan resort di Langkawi baru-baru nih, sumbangan kamu sangat besar. Kamu berjaya jimatkan kos syarikat dengan banyak dan percepatkan jadwal pembinaan. Semua lembaga pengarah sangat hargai usaha kamu. Sambil berkata begitu, bos mengeluarkan sebuah sampul surat tebal dari laci dan meletakkannya di meja di hadapanku. Ini bonus khas dari syarikat untuk kamu. Jumlahnya tak seberapa, anggap saja sebagai penghargaan kecil atas kerja keras kamu. Terimalah dan malam ini ajak istri kamu makan malam sedap-sedap. Aku terkejut. Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Sampul bonus yang tebal. Ini adalah uang yang sangat besar bagi kami. Setara dengan gajiku selama beberapa bulan. Aku tergagap-gagap. Bos, saya tak boleh terima. Ini berkat kerja keras seluruh pasukan. Bos tertawa besar. Terima saja. Kamu layak dapatkannya. Syarikat tak akan pernah lupakan orang yang berjasa. Nah, hari ini saya izinkan kamu balik awal. Nikmati masa bersama keluarga. Aku memegang sampul surat itu, tetapi rasanya seperti mimpi. Tanganku gemetar. Aku berulang kali mengucapkan terima kasih kepada bos dan keluar dari biliknya. Sebaik sahaja keluar, hatiku dipenuhi kegembiraan yang tidak terhingga. Tetapi kegembiraan itu bukan hanya karena uang. Aku tahu dengan uang ini aku boleh menjalankan rancanganku, aku boleh memberikan kejutan besar untuk Aina. Aku bergegas ke tempat letak kereta dan memecut kereta seperti orang gila menuju ke rumah. Di kepalaku hanya ada bayangan Aina. Aku ingin melihat wajahnya yang terkejut dan bahagia apabila menerima hadiah ini. Aku ingin mengatakan padanya, awak tak perlu bersusah payah lagi, semuanya akan jadi tanggung jawab saya. Mari kita jaga Next City bersama-sama dan realisasikan impian kita berdua. Hari ini, jalan pulang terasa sangat singkat.
Angin berdesir di telingaku, tetapi hatiku terasa sangat hangat, tenggelam dalam pikiran bahagia. Aku melupakan satu perkara penting. Aku melupakan permintaan istriku, aku lupa akan kata laluan 5 ketukan itu. Kerana terlalu teruja, di kepalaku hanya ada satu pikiran, aku harus secepatnya sampai di rumah untuk berkongsi kebahagiaan ini dengan istri tercintaku. Dan ketergesa-gesaan itulah yang akan membawa kepada peristiwa takdir yang akan mengubah hidup kami selamanya. Aku meletakkan kereta di depan pintu. Di tanganku masih tergenggam sampul surat tebal itu. Jantungku berdebar kencang di dada. Aku ingin memberikan kejutan yang sangat besar untuk Aina. Aku tidak akan mengetuk pintu, tidak akan memanggil namanya. Aku akan membuka pintu dengan kunciku sendiri. Masuk diam-diam dan muncul di hadapannya seperti jin yang membawakan keajaiban. Memikirkan itu, aku tersenyum sendiri. Aku mengeluarkan kunci dari poket dan dengan berhati-hati memasukkannya ke lubang kunci. Dengan sekali putaran ringan, terdengar bunyi klik. Pintu sedikit terbuka, aku menahan nafas dan menyelinap masuk. Rumah gelap gelita dan sunyi. Tidak ada satupun lampu yang menyala, tidak ada suara sedikit pun, agak aneh. Baru pukul 8 malam, tak mungkin Aina sudah tidur, atau jangan-jangan dia sedang keluar. Aku memanggil perlahan. Aina, abang dah balik. Tidak ada jawaban, hanya suaraku yang bergema di ruang kosong. Rasa cemas mula merayap di hatiku. Aku bergegas menyalakan suis lampu ruang tamu. Sebaik sahaja lampu menyala terang, aku melihat semua barang di rumah masih tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda ada orang masuk atau bersepah. Aku masuk ke bilik tidur. Bilik kosong, katil tersusun kemas. Aku menghela nafas lega. Mungkin Aina memang sedang keluar, pergi ke pasar malam atau ke rumah jiran. Aku meletakkan sampul surat di atas meja solek dan memutuskan untuk mandi dulu. Tetapi semasa melalui bilik kerja Aina, aku tiba-tiba berhenti. Dari celah pintu, kulihat seberkas cahaya malap menyelinap keluar dan aku mendengar suara sangat perlahan seperti geseran kain. Jantungku berdebar kencang. Aina tidak pergi kemana-mana, dia ada di dalam sedang bekerja. Tapi mengapa dia tidak menyalakan lampu besar? Mengapa dia tidak menjawab apabila kupanggil? Banyak persoalan kembali muncul di kepalaku, mengusir semua kegembiraan yang kurasakan sebelumnya. Aku mendekat perlahan-lahan dan melekapkan telinga di pintu. Terdengar suara nafas yang teratur dan geseran jarum di atas kain. Jelas sekali istriku sedang sangat fokus pada pekerjaannya. Mungkin dia tidak mendengar suaraku datang. Aku ragu-ragu sejenak. Haruskah aku masuk atau biarkan sahaja dia bekerja? Tetapi rasa ingin tahu dan bimbang menang. Aku memutuskan untuk melihat apa yang sedang dilakukannya. Aku tidak mahu mengganggu tumpuannya, jadi aku hanya akan membuka pintu sedikit dan mengintai. Aku meletakkan tangan di tombol pintu dan memutarnya perlahan. Pintu tidak berkunci, terbuka tanpa suara. Aku mengecilkan mata dan mengintai ke dalam, dan pemandangan yang terhidang di depan mataku membuatku kaku di tempat. Malam itu, malam di mana aku melanggar peraturan, aku menemukan rahasia terakhir istri yang begitu kucintai, rahasia yang paling besar dan paling mengharukan. Seperti yang kuceritakan, semasa pulang dengan perasaan gembira membawa bonus, aku lupa akan janji 5 ketukan itu. Aku membuka pintu diam-diam dengan kunciku sendiri. Aku berniat memberikan kejutan manis untuk Aina, tetapi yang menyambutku adalah keheningan yang aneh. Ruang tamu gelap, tidak ada sesiapa. Kupikir istriku sedang berehat setelah hari yang meletihkan, jadi aku bergegas masuk ke bilik. Tapi bilik juga kosong, selimut dan bantal tersusun rapi. Tidak ada tanda-tanda, baru sahaja ada orang yang berbaring di sana. Rasa kecewa dan cemas yang tidak jelas menyelimutiku. Kemana Aina waktu begini? Dia tidak punya kebiasaan keluar sendirian larut malam. Aku memanggil namanya sekali lagi, lebih kuat, berharap dia ada di dapur atau bilik air. Aina, awak kat mana? Tetap sahaja hanya keheningan yang menjawab. Aku berkeliling rumah menyalakan semua lampu. Rumah menjadi terang, tetapi perasaan kosong semakin terasa. Aku memeriksa dapur, bilik air, beranda, tidak ada sesiapa. Kunci keretanya masih tergantung di dinding, artinya dia tidak pergi jauh. Lalu di mana dia? Saat itulah aku melihat ke bilik kerja, bilik kecil tempat Aina menghabiskan begitu banyak masa. Pintunya sedikit terbuka, pintu yang biasanya selalu tertutup rapat semasa aku pulang, hari ini berbeza.
Dari celah pintu, seberkas cahaya kuning malap menyelinap keluar dan aku seperti mendengar suara yang sangat samar. Suara nafas yang teratur dan lembut. Jantungku berdetak lebih cepat. Semua dugaan dan kebimbanganku mengarah ke pintu itu. Aku tidak lagi berniat memberi kejutan. Aku hanya ingin memastikan istriku baik-baik sahaja. Aku mendekat dan dengan tangan yang sedikit gemetar menolak pintu dengan berhati-hati, pintu terbuka perlahan tanpa suara. Bilik tidak diterangi lampu besar. Hanya cahaya kuning dari lampu meja kecil yang menciptakan suasana remang-remang. Dan di dalam bilik itu, sebuah pemandangan terhidang di depan mataku. Sebuah pemandangan yang mungkin tidak akan pernah kulupakan seumur hidup. Pemandangan itu membekukan semua kegembiraanku dan sebagai gantinya membawa kejutan yang mendalam dan keharuan yang mengguncang hingga ke lubuk jiwa. Bilik tidur memang kosong, tetapi saat itu hatiku dipenuhi oleh sosok istriku. Sosok yang begitu indah dan suci di bawah cahaya kuning malap. Aina, istriku, tertidur di atas meja kerjanya. Dia tertidur dalam posisi duduk, kepalanya bersandar pada lengannya. Rambut panjangnya terurai menutupi sebahagian wajahnya. Dia tampak begitu genit dan letih. Nafasnya kedengaran perlahan dan teratur. Jelas sekali dia tertidur lelap karena keletihan yang amat sangat. Keadaan di sekelilingnya seperti medan perang. Potongan-potongan kain sutera warna-warni berselerakan di mana-mana. Gulungan benang, jarum, dan gunting bersepah di atas meja. Di sebelahnya, mesin jahit berhenti di tengah pekerjaan, dan di lantai, puluhan pasang kebaya yang sudah siap digantung dengan berhati-hati di penyangkut baju. Di bawah cahaya lampu, mereka berkilauan seperti taman bunga yang sedang mekar. Tetapi yang paling menarik perhatianku bukanlah kebaya-kebaya indah itu, melainkan benda-benda yang ada di atas meja. Tepat di sebelah Aina yang tertidur, itu adalah setimbun bil perubatan. Nama pesakit di bil itu tidak lain adalah Next City. Di sebelah timbunan bil, ada buku catatan bersampul kulit hijau yang sudah kukenal. Tanpa membukanya, aku tahu itu adalah buku harapan. Dan mataku terpaku pada benda lain. Benda yang belum pernah kulihat sebelumnya. Benda itu diletakkan dengan berhati-hati di sebelah buku catatan. Sebuah kotak kecil berwarna merah jambu dengan gambar bayi comel yang tersenyum. Karena ingin tahu, aku berusaha tidak membuat suara, dengan berhati-hati mengambil kotak itu. Apabila kubuka penutupnya, di dalamnya ada sepasang kasut bayi kait berwarna putih bersih yang dibuat dengan tangan, jahitan demi jahitan dengan penuh ketulusan. Kasut itu begitu kecil hingga muat di telapak tanganku. Tekaku tersekat, emosi yang panas membuak di dada. Semua rahasia, semua persoalan, semua keraguan selama ini terungkai dalam sekelip mata. Kebenaran terhidang di depan mataku bukan dalam bentuk kata-kata, melainkan dalam bentuk gambar dan bukti yang tidak dapat disangkal. Aina, istriku yang selama ini kuanggap rapuh dan penakut, ternyata adalah wanita yang begitu kuat dan luar biasa. Dia melakukan semua ini dalam diam. Dia berjaga malam, berhempas pulas di depan bingkai sulamannya bukan karena minat atau uang untuk dirinya sendiri, melainkan karena cinta untuk jirannya yang hidup sebatang kara. Dan karena impian besar, kerinduan yang membara untuk sebuah keluarga yang utuh yang dipenuhi suara tawa anak. Kasut kait kecil di tanganku tiba-tiba terasa berat. Itu bukan sekadar benda, itu adalah harapan dan cinta tidak berpenghujung yang dititipkan Aina di dalamnya. Air mataku mula mengalir. Bukan karena sedih, itu adalah air mata bahagia, air mata haru, dan air mata karena merasa begitu beruntung memiliki istri sepertinya dalam hidupku. Aku faham segalanya. Alasan 5 ketukan, alasan keletihan, alasan pembohongan, semuanya berpunca daripada cinta. Cinta yang tulus dan tanpa syarat. Mungkin suara isakanku membangunkan Aina. Dia perlahan-lahan mengangkat kepala, matanya masih mengantuk. Melihatku berdiri di depannya, dia terkejut bukan main. Ekspresinya berubah dari terkejut, menjadi bingung, lalu takut. Abang Amir. Bila sampai? Kenapa ada kat sini? Aina tergagap-gagap. Serba salah. Dia tergesa-gesa bangun dan coba menutupi benda-benda di atas meja dengan tubuhnya. Tangannya panik, coba mengemas tempat kejadian, tingkahnya begitu menyedihkan, seperti anak kecil yang tertangkap basah berbuat salah. Tetapi aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya dalam diam, membiarkan air mataku mengalir bebas. Aku mendekat dan dengan lembut menolak tangannya yang gemetar. Aku menggenggam tangan Aina, tangan yang dulu begitu lembut,
kini penuh dengan bekas jarum dan terasa kasar. Hatiku terhiris, Aina tidak berani menatap wajahku. Dia menunduk dalam-dalam. Dengan suara lirih, dia berkata, "Maafkan saya, Bang. Saya tak bermaksud nak sembunyikan semua nih. Saya cuma..." Aku tidak membiarkannya menyelesaikan ayatnya. Aku menariknya ke dalam pelukanku, memeluknya erat-erat. Sebuah pelukan yang menggantikan ribuan kata, sebuah pelukan yang penuh dengan pengertian, simpati, terima kasih, dan cinta yang tidak berkesudahan. Aina kaku di dalam pelukanku, mungkin dia menyangka aku akan marah dan menyalahkannya. Tapi tidak. Aku hanya memeluknya, menepuk-nepuk belakangnya yang kurus dengan lembut, membiarkannya merasakan kehangatan dan keamanan. Setelah beberapa ketika, aku melepaskannya. Aku menyeka air mata di pipiku, mengeluarkan sampul surat tebal dari pocket coat dan memberikannya padanya. "Ini bonus Abang. Abang dapat bonus dari pejabat sebab proyek siap dengan baik," kataku dengan suara yang masih tersekat. Aina menatap sampul surat itu dengan bingung, lalu menatapku kembali. Wajahnya menunjukkan dia tidak paham apa yang sedang terjadi. Aku tersenyum di antara air mata. "Abang dah tahu semuanya, Aina. Abang dah tahu segalanya. Awak tak perlu sembunyikan apa-apa lagi dari Abang." Mendengar itu, Aina menangis teresak-esak. Air mata yang selama ini dia tahan akhirnya tumpah. Dia menangis seperti anak kecil, tangisannya bercampur antara kesedihan dan kelegaan. Aku memeluknya kembali, membiarkannya menangis sepuasnya di bahuku. "Dasar budak degil. Kenapa kena tanggung semua nih sorang-sorang? Awak tahu tak betapa risaunya saya?" kataku sambil mengusap rambutnya yang lembut. "Saya takut, Bang. Saya takut Abang akan lebih risau. Saya takut jadi beban untuk Abang," kata Aina, di sela isak tangisnya. Aku menggelengkan kepala. "Tak. Awak tak pernah jadi beban saya. Awak adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan untuk saya. Abang bangga dengan awak, Aina. Abang sangat bangga ada istri macam awak yang kuat, baik hati, dan sanggup berkorban." Aku mengangkat tangannya yang kasar dan mengucupnya. "Mulai sekarang, kita tak akan berjuang sorang-sorang lagi. Kita akan jaga Next City bersama-sama. Dan kita akan realisasikan impian kita berdua. Abang janji." Aina menatapku, matanya merah dan bengkak. Tetapi di dalam pandangannya aku melihat kepercayaan, kebahagiaan, dan harapan yang menyala terang. Malam itu, di bilik kerja kecil itu, kami berpelukan untuk waktu yang lama. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi jarak. Hanya ada dua hati yang berdetak dalam irama yang sama. Dua jiwa yang telah menjadi satu, sedia untuk berjalan bersama meniti jalan di hadapan. Jalan yang mungkin penuh rintangan, tetapi aku yakin akan dipenuhi dengan kebahagiaan dan tawa. Malam itu kami berbual banyak sekali hingga fajar menjelang. Buat pertama kalinya setelah sekian lama, Aina menceritakan semua pikiran dan kebimbangan yang selama ini dia sembunyikan. Aku juga menceritakan proses penyiasatanku, dugaanku, dan kebimbanganku. Kami ketawa dan menangis semasa bercerita. Dinding tidak kelihatan di antara kami telah runtuh sepenuhnya. Kami merasa lebih dekat dan saling memahami lebih dalam dari sebelumnya. Keesokan paginya, apabila sinar matahari pertama menyelinap melalui jendela, kami sama sekali tidak merasa letih. Sebaliknya, tubuh kami terasa penuh tenaga dan harapan. Sebuah babak baru dalam hidup kami akan segera bermula. Perkara pertama yang kami lakukan bukanlah tidur, melainkan pergi ke pasar subuh bersama-sama untuk membeli bahan makanan terbaik. Aina memasak seperiuk besar bubur ayam yang harum dan aku membantunya di sisi, memotong sayur, dan mencuci pinggan. Dapur kecil kami dipenuhi tawa, terasa anehnya hangat dan bahagia. Lalu kami menghantar bubur itu ke rumah Next City bersama-sama. Nenek sangat gembira melihat kami berdua datang membawa sarapan. Dia terus memegang tangan kami dan mengucapkan terima kasih. "Tak payahlah susah-susah, Nek boleh buat sendiri." Aku tersenyum dan berkata padanya, "Nek, mulai sekarang anggap kami macam anak Nek sendiri. Biar kami yang jaga Nek, gantikan anak-anak Nek. Jadi jangan segan-segan ya, Nek." Mendengar kata-kataku, mata Next City berkaca-kaca. Dia mengangguk tanpa kata. Melihat senyuman bahagianya membuat hati kami ikut hangat. Kami menyadari bahwa membantu orang lain ternyata boleh mendatangkan kebahagiaan yang begitu besar bagi diri sendiri. Selepas dari rumah Next City,
Aku menggenggam tangan Aina dan berkata dengan serius, "Dah sedia?" Aina menatapku, matanya berbinar. Dia tersenyum dan mengangguk. "Ya, Bang. Saya sedia." Kami pergi ke hospital bersama-sama. Ini bukan lagi perjalanan rahasia yang sepi dan sendirian bagi Aina. Ini adalah perjalanan yang kami tempuh berdua, bergandengan tangan. Selama di jalan, aku terus menggenggam tangannya erat. Aku ingin memberinya kekuatan dan keyakinan yang lebih besar. Semasa duduk di ruang menunggu hospital, kami tidak lagi merasa cemas atau takut. Kami saling menatap dan tersenyum. Kami tahu perjalanan di hadapan mungkin akan penuh dengan kesukaran dan cobaan, mungkin akan memerlukan banyak masa, usaha, dan uang. Mungkin kami akan dihadapkan pada kegagalan, tetapi kami tidak takut karena kami tahu kami tidak lagi sendirian. Kami memiliki satu sama lain. Kami percaya selagi ada cinta dan sehati sejiwa, tidak ada kesukaran yang tidak boleh diatasi. Dan dalam waktu yang tidak lama lagi, impian kami akan menjadi kenyataan. Rumah kecil kami bukan sahaja akan diisi oleh kami berdua, tetapi juga oleh suara tawa malaikat kecil. Apabila saat itu tiba, kebahagiaan kami akan benar-benar lengkap. Esok hari, matahari akan terbit lagi, dan masa depan yang indah menanti kami.